wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Felicia Intan Nuraini dengan NIM C1A024057 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pernah nggak sih kepikiran siapa sih yang membiayai jalan raya yang kita pakai sehari-hari? Atau gimana rumah sakit umum dan sekolah negeri bisa dibangun? Semua pertanyaan itu berkaitan dengan satu bidang penting dalam ilmu ekonomi, yaitu ekonomi publik. Apa itu ekonomi publik? Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam sistem perekonomian serta kebijakan publik yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alasan pemerintah itu sendiri turun tangan yaitu karena pasar tidak selalu bekerja secara sempurna atau biasa juga disebut kegagalan pasar atau market failure. Bentuk kegagalan pasar yaitu pertama, barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak bisa dibatasi penggunaannya dan digunakan bersama-sama. Ciri-cirinya yaitu pertama, non-rival, yaitu penggunaan satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, non-excludable, yaitu tidak bisa melarang orang lain menikmatinya. Contoh barang publik yaitu jalan raya, lampu jalan, taman kota, dan lainnya. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak sampingan dari aktivitas ekonomi terhadap pihak lain. Eksternalitas ini punya dua jenis, yaitu positif dan negatif. Positif merupakan dampak yang menguntungkan pihak lain, contohnya seperti pendidikan dan imunisasi. Negatif, dampak yang ditimbulkan merugikan pihak lain, contohnya ketika suatu pabrik sedang produksi, mereka mendapatkan keuntungan, tapi mereka menghasilkan polusi seperti udara sekitar tidak sehat dan limbah mencemari air sekitar. Hal tersebut mengganggu kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Yang ketiga, yaitu ketimpangan pendapatan. Pasar cenderung memberi imbalan lebih besar kepada mereka yang punya modal, keterampilan, dan akses. Akibatnya terjadi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Jika dibiarkan, akses pendidikan dan kesehatan jadi tidak merata, kemiskinan turun-temurun, dan masalah sosial meningkat karena pasar gagal menciptakan keadilan sosial. Yang keempat, monopoli. Ketika satu perusahaan menguasai pasar, produsen bisa menentukan harga sesuka hati, mengurangi kualitas, dan membatasi jumlah produksi. Konsumen tidak punya pilihan lain. Pasar yang seharusnya kompetitif malah jadi timpang dan merugikan masyarakat. 3 fungsi pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, fungsi alokasi. Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan pasar atau swasta. Contohnya, jalan raya, lampu lalu lintas, keamanan dan pertahanan. Swasta tidak mau menyediakan barang ini karena tidak menguntungkan secara langsung, jadi pemerintah harus turun tangan. Yang kedua, fungsi distribusi. Pemerintah berperan dalam pemerataan pendapatan agar kesenjangan sosial tidak terlalu luas. Cara pemerintah yaitu dengan pajak progresif, subsidi, dan bantuan sosial. Orang yang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Bertujuan mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi lesu, pemerintah meningkatkan belanja. Jika inflasi tinggi, pemerintah menahan pengeluaran atau menaikkan pajak. Instrumen kebijakan publik. Dalam ekonomi publik, pemerintah menggunakan 2 alat utama. Yang pertama yaitu kebijakan pajak. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak perusahaan. Pajak-pajak ini merupakan sumber pendapatan negara dan alat redistribusi.
Yang kedua, kebijakan pengeluaran atau belanja negara untuk pendidikan, yaitu sekolah, universitas, beasiswa, dan kualitas tenaga pendidik untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif di masa depan. Kemudian, infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, infrastruktur yang baik memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi berjalan secara efisien. Kemudian, kesehatan. Mencakup rumah sakit, puskesmas, BPJS, dan program kesehatan masyarakat lainnya. Masyarakat sehat akan lebih mampu bekerja dan berkontribusi pada perekonomian. Kemudian, bantuan sosial atau subsidi. Untuk meringankan beban masyarakat, terutama berpenghasilan rendah, seperti subsidi pangan, energi, dan transportasi. Tujuan utama ekonomi publik. Yang pertama, efisiensi ekonomi. Yang kedua, pemerataan distribusi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adil. Jadi, ekonomi publik membantu kita memahami mengapa pemerintah memungut pajak, membangun jalan, dan memberikan bantuan sosial.